Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai manajemen asma terpadu. Nah, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mungkin menonton video saya kali ini, dan juga yang saya hormati Bapak Budi S.Kep Nurs M.Kep selaku dosen pengajar mata kuliah Patofisiologi dan Farmakologi di Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, kita langsung next aja ya. Next. Oh iya, sebelum itu, perkenalkan nama saya Risma Aryani. Saya merupakan seorang mahasiswi keperawatan, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia angkatan tahun 2025. Nah, FYI, hobi saya itu ialah mendengarkan musik dan juga menyanyi lagu yang disuka. Lagunya itu bisa lagu pop, jazz, dan lain sebagainya. Next. Baik, di sini saya telah merangkum materi yang akan dijelaskan, yaitu mengenai manajemen asma terpadu ke dalam sebuah bentuk mind mapping, seperti yang telah ditugaskan. Untuk isinya sendiri, itu yang pertama ada definisi dari asma, lalu yang kedua ada etiologi dan jenis dari asma, lalu yang ketiga ada manifestasi klinis, yakni tanda dan gejala asma, lalu ada asuhan perawatan yang berfokus pada intervensi dan juga diagnosa, lalu ada tata laksana yang berdasarkan medis dan GINA. GINA itu merupakan sebuah organisasi mengenai asma. Lalu yang terakhir ada pendidikan kesehatan dengan tujuan untuk mengetahui akan urgensi ataupun pentingnya pencegahan asma. Oke, next. Nah, teman-teman pastinya sudah tidak asing dengan penyakit satu ini. Yap, asma. Apa itu asma? Asma merupakan salah satu penyakit kronis pada saluran pernapasan yang menyebabkan peradangan dan penyempitan sehingga penderitanya itu mengalami kesulitan bernapas. Seperti yang kita tahu bahwasanya penderita asma itu sering dikaitkan dengan sesak napas dan nyeri bagian dadanya. Nah, apa sih hal yang paling menakutkan bagi penderita asma? Nah, hal yang paling ditakutkan itu ialah serangan asma. Kenapa? Karena serangan ini tuh bisa datang secara tiba-tiba dan mengganggu aktivitas penderitanya. Bahkan dapat membahayakan jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Lalu apa itu serangan asma? Serangan asma itu terjadi ketika otot-otot di sekitar saluran napas mengencang atau bisa disebut bronkokonstriksi, lalu saluran udaranya membengkak serta produksi lendir meningkat secara signifikan. Hal inilah yang membuat udara itu sulit masuk dan keluar dari paru-paru. Nah, disinilah pentingnya manajemen asma terpadu. Hal ini tentunya agar dapat mengetahui cara menangani asma dan faktor pemicunya itu seperti apa. Oke, next. Oke, next ada penyebab dan pemicu asma. Yang pertama ada penyebab. Sebenarnya penyebab pasti asma itu belum sepenuhnya diketahui. Namun ada beberapa faktor yang diyakini dapat berkontribusi terhadap berkembangnya kondisi ini. Yaitu yang pertama ada faktor genetika. Nah, riwayat keluarga dengan asma atau alergi itu meningkatkan risiko seseorang untuk terkena yang namanya asma. Gen tertentu itu dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh seseorang dan respons saluran pernapasan terhadap pemicu asma. Lalu yang kedua ada lingkungan. Lingkungan yang penuh dengan paparan polutan udara seperti asap rokok, asap kendaraan, dan polusi industri itu dapat memicu atau memperburuk asma. Anak-anak yang tinggal di lingkungan dengan kualitas udara yang lebih buruk itu rentan terkena asma. Lalu yang ketiga ada alergi. Nah, contoh alergi seperti alergi terhadap debu, serbuk sari, bulu hewan peliharaan, dan jamur itu sering dikaitkan dengan asma. Reaksi alergi pada alergen-alergen tersebut itu dapat menyebabkan peradangan pada saluran udara atau pernapasan dan itu dapat memicu gejala asma. Lalu yang terakhir atau yang keempat itu infeksi saluran pernapasan. Infeksi virus atau bakteri pada saluran pernapasan sendiri terutama pada masa kanak-kanak itu dapat merusak jaringan paru-paru dan meningkatkan risiko asma. Oke, selanjutnya ada pemicu asma. Pemicu asma itu adalah faktor yang dapat menyebabkan serangan asma atau memperburuk gejala pada penderita asma. Yaitu yang pertama ada alergen. Alergen seperti debu, serbuk sari, bulu hewan peliharaan, dan jamur itu adalah alergen umum ya, yang dapat memicu serangan asma. Lalu yang kedua ada polusi udara. Polusi udara luar ruangan seperti asap kendaraan, asap pabrik, polusi udara dalam ruangan, asap rokok, dan bahan kimia itu dapat memicu asma juga. Lalu yang ketiga ada aktivitas fisik. Olahraga atau aktivitas fisik yang berat itu dapat memicu asma. Nah, hal ini tuh dikenal sebagai asma yang dipicu oleh olahraga. Lalu selanjutnya ada cuaca. Perubahan cuaca, terutama udara dingin dan kering, itu dapat memicu serangan asma pada beberapa orang. Karena seperti yang kita tahu gitu ya, ada beberapa orang yang dia tuh sensitif sama perubahan cuaca yang terlalu atau begitu cepat. Dan perubahan cuaca yang terlalu cepat dan tidak karuan atau tidak dapat diprediksi itu tuh dapat mempengaruhi sistem kekebalan seseorang sehingga orang itu rentan sama penyakit. Lalu selanjutnya ada stres dan emosi. Stres, kecemasan, dan emosi yang kuat atau tidak stabil itu dapat mempengaruhi pola pernapasan dan memicu gejala asma. Nah, terkadang kita mungkin tidak sadar bahwasanya stres itu tidak berpengaruh gitu ya terhadap kesehatan kita. Padahal sebenarnya itu tuh sangat berpengaruh gitu. Apalagi kalau misalnya kita mengalami yang namanya uh, gangguan mental gitu ya akibat stres, cemas yang berlebih atau emosi yang tidak stabil itu tuh tanpa kita sadari dapat mempengaruhi kesehatan.
Lalu yang terakhir ada obat-obatan. Nah, beberapa obat seperti aspirin, beta blocker itu dapat memicu serangan asma pada beberapa penderita. Itu. Oke, next. Alright, selanjutnya ada jenis-jenis asma. Yang pertama ada asma alergi, yaitu ketika alergi menjadi salah satu pemicu dari munculnya asma, seperti alergi debu, asap, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada asma varian batuk, yaitu ketika satu-satunya gejala yang dirasakan oleh penderita asma itu adalah seringnya batuk-batuk. Lalu yang ketiga itu ada asma yang dipicu oleh olahraga atau akibat pekerjaan. Nah, asma ini bisa muncul ketika kita tuh melakukan atau berolahraga secara berlebihan dan juga akibat pekerjaan, yaitu ketika mungkin zat-zat yang kita hirup di tempat kerja itu dapat menyebabkan atau memicu munculnya asma. Lalu selanjutnya ada sindrom tumpang tindih asma atau PPOK, ACOS. Nah, yaitu ketika kita tuh menderita asma dan PPOK secara bersamaan. Nah, PPOK sendiri itu adalah penyakit paru obstruktif kronis. Nah, hal inilah yang dapat memperparah asma itu sendiri. Oke, next ada manifestasi klinis atau gejala dan tanda dari asma. Manifestasi klinis utama asma itu meliputi sesak napas yang berulang, mengi atau napas berbunyi ngik-ngik gitu ya. Lalu dadanya terasa berat atau tertekan, dan batuk kering atau berdahak terutama pada malam atau dini hari. Gejala ini bersifat hilang timbul, bervariasi dari ringan hingga berat, dan dipicu oleh alergen, infeksi, ataupun aktivitas fisik seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Lalu selanjutnya ada gejala dan tanda khas asma. Yang pertama ada mengi atau wheezing, yaitu suara siulan yang terdengar terutama saat menghembuskan napas akibat penyempitan saluran napas. Lalu yang kedua ada sesak napas atau dyspnea, yaitu kesulitan bernapas atau napasnya itu pendek-pendek. Lalu yang ketiga itu dada terasa berat, yakni sensasi seperti tertekan, kaku, atau terikat di bagian area dada. Lalu selanjutnya ada batuk. Seringkali penderita asma itu mengalami batuk kering, kronis, atau berdahak, terutama saat serangan asma terjadi dan sering memburuk di malam hari. Lalu yang terakhir ada pola napas yang cepat atau tachypnea, yaitu frekuensi pernapasan yang meningkat. Oke. Berikutnya ada ASKEP atau Asuhan Keperawatan berdasarkan SDKI dan SIKI yang berfokus pada diagnosa dan intervensi. Yang pertama, kita membahas terlebih dahulu diagnosa keperawatan asma berdasarkan SDKI. Yang kesatu, bersihan jalan napas tidak efektif dengan kode D0001. Penyebabnya yaitu spasme jalan napas, hipersekresi jalan napas, serta sekresi yang tertahan. Lalu tandanya yaitu batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih, mengi, dan rongki kering. Lalu yang kedua ada pola napas tidak efektif dengan kode D0005. Penyebabnya yaitu hambatan upaya napas, misalnya di saat bernapas, dan kecemasan. Lalu ditandai dengan dyspnea, penggunaan otot bantu napas, fase ekspirasi memanjang, dan pola napas abnormal, misal tachypnea. Lalu yang ketiga, yakni gangguan pertukaran gas dengan kode D0003. Penyebabnya yaitu perubahan membran alveolus kapiler ditandai dengan PCO2 meningkat atau menurun, PO2-nya menurun, takikardia, dan sianosis. Lalu yang terakhir atau yang keempat, ansietas dengan kode D0080, yaitu disebabkan oleh krisis situasional dan ancaman kematian atau sesak napas berat. Selanjutnya ada intervensi keperawatan berdasarkan SIKI. Yang pertama, manajemen jalan napas, yaitu memposisikan pasien secara fowler atau semi-fowler untuk memaksimalkan ekspansi parunya, memantau wheezing, dan melakukan fisioterapi dada jika perlu. Lalu yang kedua, pemantauan respirasi, yakni memantau frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas. Yang ketiga, yakni manajemen pengobatan, yaitu pemberian bronkodilator, misal salbutamol, sesuai resep untuk melebarkan jalan napas. Lalu yang terakhir, yakni edukasi, yaitu mengajarkan teknik batuk efektif dan cara menghindari pemicu asma seperti alergen, debu, asap, dan sebagainya. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke tata laksana atau pengobatan asma. Tujuan dari pengobatan asma itu adalah untuk mengontrol gejala asma, mencegah kekambuhan, dan mengurangi efek samping dari pengobatan. Gina merekomendasikan pengobatan asma segera setelah diagnosis itu ditegakkan, terlepas dari tingkat keparahan gejala asma itu sendiri. Terapi yang dianjurkan adalah kombinasi inhalasi bronkodilator dan kortikosteroid atau ICS mulai dari dosis rendah sebagai terapi anti-inflammatory reliever only atau R only. Gina 2025 juga merekomendasikan pengobatan asma menjadi 2 jalur, yang mana masing-masing jalur itu terdiri dari 5 langkah berdasarkan keparahan gejala asma. Pada jalur pertama atau ke-1, penggunaan kombinasi ICS formoterol sebagai controller maupun reliever itu direkomendasikan mulai dari dosis rendah dan dapat ditingkatkan sesuai keparahan gejala. Lalu pada jalur 2, di mana tidak tersedia ICS formoterol, yakni alternatif lain itu dapat digunakan. Lalu di sini sudah ada tabel yang pertama, kalian bisa lihat juga mungkin di dalam video, itu tabel mengenai tata laksana asma untuk dewasa dan remaja. Nah, pada tabel yang kedua, di sini sudah terlihat tabel mengenai tata laksana asma untuk anak umur 6 sampai 11 tahun. Jadi untuk kanak-kanak ya. Dan di sini juga sama ya, ada 5 langkah, disertai dengan gejala yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keparahannya. Nah, berbedanya di sini hanya ada 1 jalur saja untuk pengobatannya.
Nah, pendidikan kesehatan asma itu bertujuan untuk mengendalikan peradangan saluran napas kronis melalui penghindaran pemicu seperti debu, asap, dan alergen lainnya, penggunaan inhaler yang tepat, dan kontrol rutin ke dokter. Pengelolaan mandiri yang baik itu dapat mengurangi serangan akut, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup penderita asma. Nah, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.